Bab 015. Hei, mau kemana kamu? Teriak keren saat salah satu pengawal yang tadi membawa tikus itu hendak keluar dari ruangan tersebut. Pengawal tersebut menatap ke arah keren dengan wajah tidak bersahabat. Tuan muda bilang, jika hewan itu sudah keluar dari sangkarnya maka kami harus pergi. Hei, bawa hewan ini keluar bersama dengan kalian. Pinta keren dengan menangis sesenggukan karena kini tikus tersebut berada di dekatnya dan terus mengelilinginya. Maaf Nona Keren, karena Tuan Muda bilang Anda tidak boleh sendirian dan menyuruh tikus tersebut untuk menemani Anda di sini, agar Anda tidak kesepian. Sahut pengawal tersebut sembari langsung beranjak pergi tanpa memperdulikan akan rasa takut yang kini sedang dirasakan oleh wanita itu. Dasar pengawal bodoh, cepat bawa pergi binatang ini. Hei, apa kalian semua sudah tuli, cepat singkirkan tikus ini dari hadapanku. Hiks hiks hiks, aku sangat takut, aku mohon. Nada suara keren terdengar mulai melemah, sepertinya wanita itu sekarang mulai kelelahan karena dia terus berteriak memaki semua orang yang tadi ada di dekatnya. Bahkan wanita tersebut tidak tahu caranya meminta tolong. Dia masih saja memandang orang lain lebih rendah darinya padahal dia sudah ada di kondisi yang terjepit seperti ini. Lihatlah keren, semua kekayaan yang kau miliki tidaklah berfungsi dengan kondisimu yang terlihat sangat-sangat menyedihkan seperti ini. Kau harusnya merubah sikapmu supaya lebih baik lagi dari sebelumnya. Gubuk yang keren tempati tidak ada lampu kecuali beberapa lilin kecil yang ditaruh di setiap sudutnya. Keren terus menangis sesenggukan sembari terus menyalahkan Milka yang bersalah atas semua kejadian yang sedang dia alami saat ini. 3 hari kemudian. Milka masih dalam kondisi yang sama, dia masih terbaring koma dengan beberapa selang masih tertancap di tubuhnya. Lani juga masih sama kondisinya, tak kalah menyedihkan dari Milka. Haris dan Wenda terus bergantian menjaga orang yang sangat mereka sayangi itu tanpa kenal lelah. Di saat Haris harus bekerja, Wendalah yang menjaga Milka, dan jika Haris selesai bekerja maka Wenda akan pulang untuk istirahat di rumahnya. Haris akan bergantian menjaga Milka. Kiki dan Sani setiap sore selalu menyempatkan diri untuk menjenguk Milka di rumah sakit. Sedangkan di kantor, wanita yang sempat mencari keributan dengan Milka sudah dikeluarkan dari perusahaan milik Haris, namun semua pegawai masih belum ada yang tahu jika Milka adalah suami Haris karena mereka menunggu sampai wanita itu sadar dan mengumumkan secara besar-besaran pernikahan Haris dan Milka. Semoga saja wanita itu cepat bangun atau mungkin malah sebaliknya. Alpha Group. Haris sedang duduk di kursi kerjanya sedangkan Pak Rai ada di dalam ruangan tersebut masih sibuk dengan laptopnya. Tak ada satu orang pun dari mereka yang bicara dan ruangan CEO itu terlihat sunyi. Namun tak lama kemudian terdengar ketukan pintu dari depan ruangan tersebut. Pak Rai segera menarik duduknya dari kursi, dia berjalan menuju pintu ruangan tersebut. Setelah pintu terbuka, Pak Rai melihat wanita yang masih sangat muda dan cantik. Dia memakai baju dan barang yang bermerek dan jika dilihat dari penampilannya dia berasal dari keluarga kaya. Nama Anda siapa Nona? Dan apakah Anda sudah membuat janji terlebih dahulu? Tanya Pak Rai sembari masih berdiri di depan pintu belum mempersilahkan wanita itu masuk ke dalam. Namaku Reva, sudahlah minggir, aku akan menemui Haris. Ucap Reva dengan nada suara terdengar judes. Wanita itu bahkan tak memiliki rasa sopan sedikit pun, wajahnya yang cantik itu sangat tidak cocok dengan gayanya yang kasar itu. Setelah bicara, Reva langsung nyelonong masuk ke dalam walaupun belum diizinkan oleh Pak Rai masuk. Pak Rai mencoba menghentikan langkah wanita itu tapi percuma saja karena Reva sudah terlanjur masuk ke dalam ruangan Haris. Haris yang sedang sibuk memainkan laptopnya langsung menatap ke arah keributan yang sedang terjadi sekarang. Haris, baik tidak, Reva sembari berlari dan memeluk tubuh kekar pria itu dari belakang. Maafkan saya Tuan Muda, tapi wanita ini menerobos masuk walaupun belum mendapat izin dari saya. Ucap Pak Rai sembari berjalan mendekati Reva. Tidak masalah Pak Rai, dia adalah sahabat saya. Ucap Haris sembari mengisyaratkan tangannya agar Pak Rai keluar dari ruangan tersebut dan tanpa membantah Pak Rai segera membungkukkan badannya kemudian berlalu pergi.
Kini di ruangan tersebut hanya ada Reva dan Haris saja. Reva masih memeluk Haris dengan sangat erat mungkin karena mereka sudah lama tidak bertemu. Ya, Reva adalah teman masa kecil Haris yang pergi setelah usahanya ayahnya gulung tikar. Keluarga Reva pindah ke Australia sejak 10 tahun yang lalu. Reva kembali ke Indonesia karena dia sangat merindukan Haris, sahabat masa kecilnya dulu, namun wanita itu belum mengerti jika Haris sudah menikah dengan wanita lain. Ya, dulu Haris pernah menyukai Reva waktu masih kecil, bahkan Wenda juga menganggap Reva seperti putrinya sendiri. Reva datang ke Indonesia lagi dan semoga tidak mengganggu hubungan Haris dan Milka. Lepaskan tanganmu, Reva, ucap Haris sembari berdiri dari posisi duduknya dan berjalan di tengah ruangan tersebut. Aku sangat bersyukur karena kau tidak melupakan aku, tanya wanita tersebut sembari berjalan mendekati Haris. Tentu aku ingat dan tak akan pernah lupa, sahut Haris dengan menyunggingkan senyumannya. Aku tahu kau tak akan pernah melupakanku. Reva kembali memeluk Haris dari belakang. Bahkan terdengar kata-kata penuh percaya diri darinya saat ini. Lain kali jangan menerobos masuk seperti itu. Terdengar nada perintah jika bisa diartikan dari kata-kata Haris tadi. Baiklah, aku tidak akan mengulanginya lagi, Gi, ucap Reva dengan tersenyum renyah. Dan wanita itu terlihat seperti sedang menggoda Haris. Di rumah sakit, Wenda masih seperti biasanya duduk di kursi yang dekat dengan ranjang Milka dirawat. Ini adalah sudah hari kelima Milka masuk ke dalam rumah sakit tersebut dan hanya tinggal 2 hari lagi dari apa yang pernah diucapkan oleh dokter sebelumnya. Jika sebelum hari ke-8 Milka sudah siuman dari komanya, maka wanita itu sudah lolos dari fase kritis, namun jika sampai hari ke-7 wanita itu belum membuka matanya juga, maka hanya Tuhan saya yang bisa mengetahui dan menolongnya. Milka, sayang, bangunlah putriku, kau harus kuat demi aku dan bibimu yang masih sangat membutuhkanmu, nak. Kau masih muda dan jangan menyerah seperti ini, bukalah matamu dan lihatlah, sebuah kenyataan yang sudah lama kau sembunyikan telah terungkap sekarang. Pria yang kau nikahi adalah putraku yang sangat bodoh itu sampai membuatmu terbaring di ranjang dinigin ini. Wenda bicara sembari menangis sesenggukan, namun Milka masih belum bangun juga. Tapi setetes air jatuh dari sudut matanya dan hal itu membuat Wenda semakin tak bisa menahan rasa sedih yang tak bisa dia bendung lagi. Entah apa yang sedang wanita itu pikiirkan sampai dia lagi-lagi meneteskan air matanya dalam kondisi koma. Mungkin saja saat ini Milka juga merasakan hal yang sama dengan Wenda. Ini sudah hari ke-6 namun Milka masih juga belum membuka matanya. Masih tersisa 1 hari lagi untuk Milka bisa lolos dari fase kritis. Semoga kali ini Dewi Keberuntungan datang untuk membawanya kembali ke dunia nyata. Siang hari di kantor Alpha Group. Hei kawan, lihat itu, dia kan wanita yang kemarin bicara sangat akrab dengan tuan muda. Lihat itu, kulitnya sangat putih seperti susu dan tas, baju, sepatu yang dia pakai adalah barang yang sangat mahal. Ataukah dia kekasih Tuan Haris? Ucap para pegawai itu bergosip di sudut kantor tersebut sembari menatap ke arah Reva dengan tatapan sinis dan iri. Kalian pantas iri karena CEO Haris tidak pernah memandang kalian sedikit pun, kan? Hahaha. Lihat itu, rasa iri kalian sampai membuat wajah cantik para pegawai itu menjadi mak lampir karena mereka menatap Reva dengan wajah merah padam seperti tomat. Reva berjalan menuju meja resepsionis. Apakah Tuan Haris ada di dalam ruangannya? Apakah Anda sudah membuat janji terlebih dahulu, Nona? Tanya wanita yang sangat cantik, dia bernama Ririn. Menepuk jidatnya pelan dengan berdecak kesal, saya lupa membuat janji. Nona Ririn coba telepon Tuan Haris dan bilang jika Reva ingin bertemu untuk mengantarkan makan siang. Reva bicara sembari menunjukkan bekal yang dia taruh di wadah berwarna hitam yang bersusun 3, yang dia bawa dari rumah tadi. Selesai bicara, Ririn langsung mengikuti permintaan Reva. Silahkan masuk ke dalam ruangan Tuan Muda, ucap Ririn setelah mendapatkan persetujuan dari Haris. Sani menatap ke arah Reva dengan alis hampir menyatu. Ya, sahabat Milka itu sangat marah dan murka melihat Haris malah asik berduaan dengan wanita lain sedangkan sahabatnya itu sedang berada di antar hidup dan mati.
Sunny terus menatap punggung Reva sampai menghilang dari pandangannya. Sunny berjalan menuju ruangan kerjanya. Setelah sampai di ruangan tersebut, Sunny langsung membanting berkas yang sedang ada di tangannya itu di atas meja dengan darah mendidih. Bahkan kepala Sunny seakan berdenyut-denyut melihat Haris mengabaikan sahabatnya itu. Hal yang saat ini Sunny lakukan adalah wajar karena pria itu terlihat sangat keterlaluan. Ruangan Haris. Ada apa kau datang, Reva? Tanya Haris sembari menyandarkan punggungnya di kursi kerjanya. Aku tadi meminta pelayan membuatkan makanan kesukaanmu. Kau masih suka dengan gulai ikan kan? Reva bicara sembari membuka bekal yang dia bawa tadi. Ya, aku masih menyukainya hingga sekarang. Ucap Haris sembari menatap gulai ikan yang Reva bawa itu. Aroma dari gulai ikan itu bahkan tercium sangatlah harum dan bisa membuat Haris merasa lapar dan kini perut pria itu mulai keroncongan karena tampilan gulai itu sang telah menggoda. Ayo cepat buka mulutmu, biar aku suapi. Ucap Reva sembari mengerdipkan matanya. Tidak perlu, biar aku makan sendiri saja. Haris mencoba mengelak. Ayolah, waktu masih kecil kau sering minta aku suapikan, bahkan kau akan marah jika aku menolak untuk menurutinya kan. Reva mencoba mengingat kejadian di masa kecilnya yang sangat bahagia bersama Haris. Sekarang semua sudah berbeda kan? Jangan ungkit masa lalu. Karena aku sudah belum sempat Haris bicara, Reva langsung menyuapi pria itu dengan gulai ikan yang sangat menggoda selera itu. Hahaha, cepatlah makan, jangan memandangku seperti itu. Kau akan menikah hanya denganku saja. Ucap Reva dengan senyuman mengembang di bibirnya itu. Wanita itu masih belum menyadari apa yang tadi hendak Haris bicarakan. Jika dilihat dari caranya bicara, sangat jelas terlihat jika Reva sangat mencintai teman masa kecilnya itu. Namun saat mereka sibuk bersenda gurau, tiba-tiba pintu ruangan itu terbuka dengan perlahan dan membuat kedua orang itu mengarahkan pandangannya ke arah pintu yang kini sudah terbuka lebar itu. Ya, Adamlah yang tadi membuka pintu ruangan tersebut. Entah apa yang sedang ada dalam pikirannya, namun pria itu menatap ke arah Haris dengan pandangan sinis. Mungkin saja karena Kiki melihat sahabatnya itu sedang asik bersama wanita lain dan melupakan Milka yang telah terbaring lemah di rumah sakit. Kiki melangkahkan kakinya ke arah Haris dengan sangat terburu-buru. Tangan pria itu sedang mengepal dengan sangat erat dengan wajah merah padam. Darah Kiki berdesir dengan sangat cepat dari ujung kaki dan naik sampai ke kepalanya. Buk! Satu tinju mendarat di pipi Haris. Sontak Reva langsung berdiri kasar dari duduknya dan wanita itu mendorong kasar tubuh Kiki agar menjauhi pria yang dia cintai. Kiki, apa yang kau lakukan? Kenapa tiba-tiba kau memukul Haris? Diam kau, Reva, jangan ikut campur urusan kami. Maki Kiki sembari tak menoleh ke arah Reva. Kiki menatap ke arah Haris dengan alis hampir menyatu. Kau sudah membentakku, Kiki. Sejak kecil kau tak pernah bicara kasar padaku dan kali ini kau melakukannya setelah kita lama tidak bertemu, ucap Reva dengan mata berkaca-kaca. Apa kau sudah tahu, Reva, jika Haris sudah menikah, dan apakah pantas jika seorang suami bermesraan dengan wanita lain di saat kondisi istrinya sedang kritis di rumah sakit? Teriak Kiki sembari mengarahkan pandangannya ke arah Reva dengan rahang hampir menyatu. Dek! Reva sangat kaget saat mendengarkan ucapan Kiki, bahkan wanita itu juga ikut mengepalkan tangannya. Hati Reva seakan bercucuran darah saat mengetahui jika teman masa kecilnya itu sudah menikahi wanita lain sebelum mereka berdua sempat berpacaran. Angan-angan indah yang sempat Reva susun sebelum kembali ke Indonesia seakan pecah dan terbang terhempas angin kesedihan dan penyesalan. Wanita itu diam sembari menundukkan pandangannya seolah dia sedang memantapkan hatinya sebelum berbicara. Menatap ke arah Haris, benar apa yang Kiki bilang barusan itu, Haris? Ya, dari kemarin aku sudah mau memberitahukan apa yang terjadi pada istriku, namun kau selalu menyela setiap ucapanku. Jelas Haris sembari memegangi pipinya yang mulai terasa nyeri dan memerah. Reva mencoba mengingat kembali perbincangan kemarin. Dia menyadari jika kemarin dia menyela beberapa kali ucapan yang akan Haris ucapkan.
Namun tetap saja rasa sedih dan tidak terima masih tersirat dari sorot mata wanita itu. Bahkan hatinya semakin hancur saat mengetahui jika Kiki bicara kasar padanya demi membela wanita lain yang belum dia kenal. Reva, pulanglah dulu, besok akan aku ajak kamu datang menjenguk istriku. Haris mencoba mengusir Reva dengan cara halus agar tidak menyakiti sahabatnya itu. Tanpa menjawab, Reva langsung menyambar tas jinjingnya yang ada di atas meja kerja Haris. Tanpa berpamitan kepada kedua pria itu, Reva langsung keluar dari ruangan tersebut sembari membanting keras pintu ruangan itu. Kini hanya ada Kiki dan Haris yang masih tersisa di dalam ruangan tersebut. Kedua pria itu saling menatap satu sama lain sembari mengepalkan tangannya masing-masing. Kedua sahabat yang biasanya sangat akur dan selalu bekerja sama kini mereka sedang bersiteru karena seorang wanita yang sedang terbaring koma di rumah sakit. Buk! Haris membalas tinju yang Kiki berikan tadi di pipi bagian kiri. Kiki meringis kesakitan sembari menyeka pelan darah yang menetes pelan dari sudut kiri bibirnya. Kenapa kau marah karena aku dekat dengan Reva? Kau tahu dengan sangat jelas jika wanita itu adalah teman kita sejak kecil. Ya, aku masih ingat semuanya dengan sangatlah jelas. Namun aku juga tidak bisa melupakan jika di tengah-tengah persahabatan masa kecil kalian berdua ada cinta yang terpendam di dalamnya. Kata-kata yang diucapkan oleh Kiki barusan jelas sekali bermuatkan nada sindiran yang menyentuh telak di otak Haris. Itu semua sudah berubah Kiki, kita sudah dewasa dan aku sangat mencintai istriku. Jelas Haris dengan menatap ke arah Kiki yang masih memegangi sudut bibirnya. Lalu apa yang kau lakukan barusan pada Reva? Kau seolah-olah sedang bahagia di atas penderitaan yang Milka alami saat ini. Kiki masih terus mencecar Haris dengan banyak makian dan hujatan. Enyah kau dalam ruanganku sekarang. Perintah Haris sembari melotot tajam ke arah Kiki. Brak! Kiki keluar dari ruangan Haris sembari membanting pintu tersebut dengan sangat keras. WETTA Hotel. Ya, Reva menginap di dalam hotel yang berbintang 5 itu. Wanita itu menangis sesenggukan sembari mengemasi semua barang-barangnya ke dalam koper. Jika dilihat dari caranya mengemas semua barang yang dia taruh ke dalam koper, wanita itu akan check out lebih awal dari hotel tersebut. Padahal Reva sudah membooking ruangan tersebut sampai 1 minggu, namun karena kejadian yang tidak dia duga dia mempercepat waktu keluar dari hotel tersebut. Kau sangat baik Reva, karena setelah kau mengetahui jika pria yang kau cintai telah menikah dengan wanita lain dan kau langsung pergi meninggalkan Haris karena kau tak ingin menjadi pengganggu di antara suami dan istri itu. Rumah sakit Swan. Wenda masih tetap menjaga Milka di rumah sakit tersebut. Wanita itu sangat ketakutan setiap detiknya karena hanya tinggal 1 hari lagi Milka akan ada kemungkinan sadar, namun jika hal itu sampai tak terjadi maka Wenda tidak tahu lagi apa yang akan dia lakukan selanjutnya karena setiap detik bagi Milka adalah hal yang berharga. Setelah bertengkar dengan Kiki, Haris datang menjenguk Milka di rumah sakit. Sore ini cuaca sangatlah panas. Haris mulai masuk ke dalam ruangan Milka dan dia melihat Wenda sedang tertidur dengan posisi duduk di sofa. Haris berjalan mendekati Milka, dia melihat wajah pucat istrinya itu. Haris mulai berjalan mendekati sofa yang Wenda duduki. Pria itu melihat wajah sang mama yang terlihat kelelahan karena sudah menjaga istrinya seharian. Ma, pulanglah biar aku yang menggantikanmu menjaga istriku. Pinta Haris sembari duduk di samping Wenda. Wenda mulai membuka matanya, dia menatap wajah putranya itu. Ya, bekas lebam di wajah pria itu masih jelas terlihat walaupun sudah dikompres dengan air es sebelum Haris pergi ke rumah sakit. Sayang, ada apa dengan wajahmu? Siapa yang sudah memukulmu? Tanya Wenda dengan membelai pelan wajah anaknya itu. Aku tadi bertengkar dengan Kiki di kantor, Ma. Sahut Haris dengan nada suara terdengar sangatlah pelan, namun Wenda masih bisa mendengarnya dengan sangatlah jelas. Ada masalah apa, Nak? Sampai Kiki memukulmu? Bukankah biasanya kalian sangatlah akur? Kalian sudah seperti sebuah saudara. Kiki tidak akan memukulmu tanpa sebuah alasan, kan? Tanya Wenda sembari mengerutkan keningnya. Haris menceritakan apa yang terjadi di dalam ruangannya tadi.
Ternyata bukan hanya Kiki saja yang merasa bahwa apa yang Haris lakukan adalah salah. Kini Wenda juga mulai menyalahkan pria tersebut karena sikapnya yang kurang bisa dimengerti oleh orang lain. Ya karena memang tidak seharusnya Haris melakukan hal seperti itu di saat Milka sedang berjuang melawan rasa sakitnya.